Don ini berarti adalah Pengaruh dari pengaruh dari Portugis. Portugis. Sampai hari ini kadang-kadang saya suka ketemu orang-orang kan dengan dari Indonesia Timur, khususnya dari Larantuka, Ya. Flores, dipanggil Pak Don, Pak Don. Nah itu mungkin Ya, Don ini itu memang sangat, dan nanti nama-nama marga di sana juga berubah. Da Costa, De Matteo. Merdeka. Kita berjumpa di podcast Nusantara dan hari ini saya akan membahas sebuah kerajaan di Indonesia Timur, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Larantuka. Ini adalah kerajaan Kristen Katolik pertama di Nusantara dan juga disebut Serambi Vatikan. Saya ditemani oleh Pak Didik Prajoko dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang di studio, Pak. Ya, selamat datang. Ya. Saya sering mendengar Serambi Mekah. Ini Serambi Vatikan. Ya, ini sebetulnya karena ada penyebaran agama Katolik ya. Hanya di bawah terutama oleh orang-orang Portugis. Ya. Dan kenapa itu secara masif terjadi? Karena itu jalur pelayaran perdagangan. Dari Malaka menuju Maluku itu akan melewati wilayah pantai utara Jawa, Nusa Tenggara, dan nanti biasanya kapal-kapal itu akan berlabuh di Larantuka, di Solor ya, di pelabuhan-pelabuhan di sana. Dan nanti itu akan bergerak ke arah Banda dan ke arah Ternate Tidore untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi rute itu yang membuat hubungan antara para pedagang Portugis dengan masyarakat lokal ini sangat intensif. Berarti ada di tengah sana ya, Pak ya? Di bagian timur ya, Flores bagian timur itu Tanjung Bunga. Jadi nama Flores itu sebetulnya berasal dari nama Cabo da Flores. Cabo itu Tanjung, Flores itu bunga dalam bahasa Portugis. Nah sekarang di ujung ini masih namanya Tanjung Bunga. Nah disitulah nama ini kemudian diambil untuk nama Pulau Flores ya. Nah ini daerah Kabupaten Flores Timur ini ada di ujung timur ini. Bersama ada Pulau Adonara, Lembata dan Solor. Tapi kemudian Lembata sekarang memisahkan, jadi kabupaten tersendiri. Ya. Cerita sedikit tentang sejarah. Kalau tadi Bapak cerita Portugis, berarti ini kita bicara 1500-an ya, Pak? 1500-an. Mulai 1511-12 ya. Ini jadi Portugis datang, kerajaan ini sudah ada atau kerajaan ini artinya sudah ada sebelum Portugis? Sebetulnya sudah ada ya. Jadi dari sumber-sumber tradisi lisan ya, terutama itu yang menyebut bahwa ada kerajaan Larantuka dan ada raja-rajanya, dan mereka juga bicara tentang asal-usul. Jadi ini yang menarik begini, masyarakat di Larantuka ini ada mereka menyebut sebagai penduduk asli ya, namanya Ile Jadi atau Ile Mandiri. Ini ada Gunung Ile Mandiri. Gunung Ile Mandiri ini yang kemudian disebut sebagai gunung asal-usul ya, nanti tempat turunnya manusia pertama yang ada di Larantuka. Nah kemudian ada penduduk namanya Sina Jawa. Ini Sina Jawa ini penduduk yang berasal dari barat. Barat berarti dari Indonesia bagian barat. Oh, Indonesia bagian barat ya. Ya, dari sebelah barat dari Larantuka ya. Nah Sina Jawa ini kadang menyebut wilayah Jawa, Sumatera, atau wilayah Malaka. Malaka ya. Dan kadang di sini nanti ada disebut-sebut tentang Majapahit ya. Jadi kemungkinan memang kerajaan Larantuka ini sudah muncul sejak masa Majapahit. Jadi 1300-an. Jadi sekitar abad 14 ya, sekitar abad 14. Ya. Nah, Larantuka ini kan sekarang juga nama kota ya, Pak, kalau nggak salah ya. Betul, nama kota ya. Berarti nama kota yang sama dengan jadi kerajaan itulah. Betul ya. Bertempat di kota Larantuka sekarang. Jadi orang Portugis dulu menyebut Larantuka ini dengan Larantuqueiros, jadi orang-orang yang berasal dari Larantuka. Oke, berarti artinya pertama kali kerajaan Larantuka ini justru ditemukan lewat literasi atau catatan dari Portugis. Jadi kalau dalam sejarah itu biasa begini, ketika sumber tertulis belum ditemukan, jadi sumber tertulis paling awal tentu dari sumber barat ya, sumber Eropa. Betul. Nah yang sudah kebetulan bangsa barat yang datang itu adalah bangsa Portugis. Nah di luar catatan itu kita menggunakan sumber tradisi lisan. Kalau dilihat itu syair-syair asal-usul itu mungkin yang menarik untuk dikaji ya.
Ada syair-syair asal-usul juga yang dari Larantuka. Ini yang dikaji oleh Yosep Yapitaum. Dia seorang ahli tradisi lisan. Nah, dia menulis naskah mentransliterasi tradisi lisan judulnya Watu Weleh Lianurat. Watu Weleh ini adalah seorang putri yang berasal dari Gunung Ilemandiri. Nah, saudaranya Lianurat ini saudaranya itu laki-laki ya. Nah, nanti Watu Weleh ini yang nanti menikah dengan seorang pangeran dari Waiwiku Wehali, ini satu kerajaan di timur sana. Namanya Patigolo Arakyang. Nah, Patigolo Arakyang ini menarik karena ada nama Pati yang sebetulnya ini ada pengaruh Jawa itu ya. Dan Arakyang, Rakyat. Jadi seperti nama bangsaan Majapahit. Rakyat. Kalau di Majapahit kan Rakyat itu untuk gelar-gelar bangsawan Majapahit itu ya. Nah, ini namanya Patigolo Arakyang. Nah, di naskah Watu Weleh Lianurat, bukan naskah ya, tadi tradisi lisan yang kemudian ditransliterasikan, itu disebutkan Patigolo Arakyang ini itu juga berdagang cendana dan bahkan dituliskan dia juga berperang demi cendana juga gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa asal-usul orang-orang yang ada di Larantuka berasal dari Sina Jawa. Sina Jawa itu Indonesia Barat. Sebetulnya kata Sina itu menunjuk pada, kalau di asal-usul orang Atambua itu Sina itu Cina, kemudian Jawa itu ya Jawa. Kalau di sana mereka menyebutkan Sina Mutin Malaka. Sina itu Cina, Mutin itu putih, Malaka itu negeri di Malaka. Makanya di Timur Barat itu ada sekarang namanya Kabupaten Melaka. Ya. Yang dulu Kecamatan Melaka dari Atambua. Ya, jadi, nah, itu asal-usulnya mungkin seperti itu ya. Jadi ada yang menyebutkan itu berasal dari Majapahit. Karena begini, banyak tradisi-tradisi lisan sampai ke arah Alor itu menyebut bahwa Majapahit itu tempat asal-usul. Jadi kalau cerita rakyat di Solor dan Alor itu ada kisah dua bersaudara yang berkelana ke Nusa Tenggara Timur. Ini orang Majapahit. Nah, disebutkan dalam cerita itu. Nah, namanya Takaai, itu kakaknya, adiknya namanya Majapahit. Jadi Majapahit itu disebutkan sebagai adik laki-laki dari Takaai. Ini semacam hikayat gitu ya? Ya, semacam cerita rakyat begitu ya. Rakyat. Itu sampai hari ini dari Alor. Takaai itu pulang kembali ke Majapahit, tapi adiknya Majapahit nggak mau pulang. Nah, kemudian menikah dengan gadis-gadis setempat dan menurunkan raja-raja. Nah, itu cerita yang menarik. Raja-raja Alor, Pantar, dan Solor. Jadi berarti raja-raja di sini ada pengaruh dari Majapahit. Jadi itu mungkin cerita asal-usul yang. Nah, termasuk nanti ada yang penduduk Larantuka berasal dari arah timur ya. Baik dari arah Pulau Timur maupun dari Seram juga. Yang disebut Kerokopuken ya. Kerokopuken itu pulau wilayah-wilayah di balik Lembata. Di balik sebelah timur dari Lembata. Nah, bicara Portugis sendiri, apa yang kemudian menjadi pengaruh yang terbesar? Tentu saja salah satunya pasti agama Katolik ya, karena kemudian disebut sebagai Serambi Vatikan. Tapi kemudian berapa lama Portugis ada di sana dan kemudian bagaimana proses adaptasi masyarakat? Apakah ada akulturasi nilai dan lain-lain seperti itu? Ya, jadi kita tahu 1500-an itu Portugis sudah sampai di Goa ya. Goa Kalikut itu yang di India ya. Dan kemudian mereka melihat bahwa penghasil rempah-rempah itu ada di Malaka. Nah, makanya mereka ingin berdagang ke Malaka dan kemudian berujung pada menguasai Malaka ya, 1511. Ternyata Malaka ini hanya pelabuhan transit. Ternyata rempah-rempah itu ada di Maluku ya. Yang itu menurut informan-informan pelaut-pelaut Jawa, pelaut-pelaut Nusantara itu jauh di timur sana gitu kan. Dikejarlah ke sana. Nah, akhirnya dengan menggunakan navigator orang-orang Nusantara juga. Ini kapal-kapal Portugis ya. Francisco de Abreu ya, beberapa komandan-komandan itu diutus untuk mencari rempah-rempah ke Maluku. Nah, mereka menyusuri pantai utara Jawa, Bali Utara, Nusa Tenggara, dulu namanya Sunda Kecil ya. Tapi ketika sampai di sekitar Flores,
angin berubah di bulan tertentu itu. Angin bertiup dari arah timur ke barat. Kalau kapal terus berlayar, dia pulang balik lagi gitu kan. Nah, sementara itu mereka harus berlabuh. Nah, pelabuhan-pelabuhan yang strategis waktu itu adalah Larantuka yang di Tanjung Bunga tadi itu. Tanjung Bunga ujungnya, kemudian ada Larantuka, kemudian di Pulau Solor dan di Adonara ya. Tapi mereka lebih menyukai nanti di Larantuka dan Solor. Nanti baru laporan pedagang itu 1550 nanti. Bahwa ada raja. Ya, ada penguasa-penguasa kampung-kampung dulu nama Lewo-Lewo, negeri-negeri ya. Tapi artinya mereka ini kan negeri-negeri. Bukan hanya ini Pak, bukan hanya mampir, karena kalau kemudian mungkin tinggal di sana. Betul, karena kalau sudah berlabuh itu bisa berminggu berbulan-bulan gitu ya. Ternyata Portugis melihat di sini banyak cendana gitu ya, terutama di Pulau Timor. Ya. Sehingga mereka juga tertarik selain rempah-rempah pala dan cengkeh, ini ada kayu cendana yang mahal di pasaran Cina. Pasaran Cina dan India ya. Makanya mereka juga membangun pelabuhan-pelabuhan terutama di Solor. Jadi raja-raja timur ini kadang mereka tidak suka orang-orang asing ini berlabuh di Pulau Timornya, sehingga nanti Portugis membangun pelabuhan Lohayong itu di Solor. Apakah ada konflik dengan Portugis? Waktu itu memang sudah mulai ya, ada terutama dengan negeri-negeri Muslim ya. Makanya Portugis waktu itu jangan lupa bahwa mereka juga ada pastor-pastor yang ikut berangkat, terutama dari Ordo Dominikan. Ordo Dominikan ini mereka membangun benteng karena untuk keamanan, dan mereka juga punya pasukan bersenjata. Mulai ada akulturasi ya, ketika serdadu, pelaut, administratur ya, nah itu kemudian menikah dengan perempuan-perempuan lokal. Nah terjadi konversi, mereka mulai menganut agama Katolik ya, dan ini mulai dari sedikit lama-lama nanti menjadi masif, menjadi cukup ya, meskipun mungkin di angka seribuan gitu ya, seribuan orang. Tapi kemudian bagaimana mereka menjadi semacam agama resmi kerajaan dan kemudian akhirnya teridentifikasi sebagai kerajaan Kristen Katolik pertama? Kebetulan ada satu disertasi ya dari Portugal di Sabon yang saya baca, ada catatan arsip dari pedagang Portugis ya, yang melaporkan bahwa Raja Larantuka itu kemudian menganut agama Katolik. Nah, laporan-laporan ini ya di angka tahun 1600, antara 1600, ada yang menyatakan 1626, ada yang mengatakan 1645, ada yang mengatakan 1665, 1600. Nah, kemudian beberapa ahli sejarawan itu lebih memilih yang 1645. Nah, di situ raja ke-9 kalau dalam tradisi sumber-sumber lisan ya. Raja Adobala ini namanya Raja Adobala ini kemudian ditasbihkan begitu ya, menjadi raja Katolik. Dikukuhkan oleh pendeta Katolik itu 1645, yang nanti bergelar Don Constantino de Payau, bahwa Don Constantino ini sebetulnya wali raja. Nah, nanti ada raja yang Ola Adobala yang kemudian itu bergelar Don Francisco Dias Ferreira de Godinho. Ini yang kemudian raja yang aslinya yang tadi, yang Don Francisco. Karena yang Raja Konstantino tadi adalah raja wali raja. Don ini berarti adalah pengaruh dari Portugis. Sampai hari ini kadang-kadang saya suka ketemu orang-orang kan dari Indonesia Timur, khususnya dari Larantuka, Flores, dipanggil Pak Don. Nah, itu mungkin ya ini memang sangat, dan nama-nama marga di sana juga berubah. Da Costa, De Matteo. Sampai sekarang itu nama raja-raja Larantuka, yang raja yang terakhir itu Don Lorenzo III ya, yang wafat tahun 1982 ya, itu gelarnya juga DVG, Don Lorenzo Dias Ferreira de Godinho. Masih ada keturunannya sampai hari ini? Masih. Jadi kan ada istananya kan di Larantuka. Ya.
Dan itu keturunan dari ya anak dari Raja Don Lorenzo III. Kalau dia usianya udah 70-an tahun juga ya. Lalu kemudian Portugis terlibat pertempuran di Eropa dan juga di Nusantara akhirnya, lalu bersaing dengan Belanda, dengan VOC. Apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana kemudian masyarakat Larantuka, kerajaan Larantuka menerima keadaan itu? Karena ini pertama juga agamanya juga berbeda ya jatuhnya ya gitu ya kira-kira. Iya. Itu bagaimana transisi? Apa kemudian Jadi pindah mungkin ke Kristen gitu? saya bisa tambahkan kenapa orang-orang kerajaan Larantuka ini makin kuat ya dengan kedatangan orang Melaka. Karena ini yang datang juga Kapiten Demor. Kapiten Demor ini komandan-komandan militer yang dulu di Malaka ini mereka adalah komandan-komandan militer yang punya serdadu-serdadu, soldado. Bahasa Portugisnya serdadu itu soldado. Jadi kita sebetulnya banyak menyerap bahasa Portugis. Ini kemeja itu bahasa Portugis, sepatu, almari, serdadu, mentega. Jadi banyak ya. Dan Larantuka kemudian mengangkat komandan-komandan militernya sebagai panglima militer Larantuka. Sehingga ini semakin memperkuat kerajaan Larantuka. Dan nanti orang-orang Portugis hitam ini di beberapa keluarga itu nanti punya bisnis cendana. Nah, itu mereka lakukan dengan ya perlindungan senjata ya, artinya mereka kemudian mendarat di Timor Barat, terutama di Oikusi ya, Livau. Itu sekarang masuk wilayah Timor Leste sebetulnya, tapi di Timor Barat. Kalau mungkin di peta itu kelihatan di timur itu ada kantong milik Timur ya, Timor Leste. Itu yang kemudian jadi pusat dari Portugis hitam, orang Larantuka, yang kemudian itu nanti mereka juga akan menikah dengan putri-putri raja-raja Timor ya. Nah, itu sebagai satu cara aliansi untuk ya politik dan juga ekonomi ya, untuk mendapatkan apa tadi, komoditas kayu cendana tadi. Ya. Nah, VOC ini juga mulai melebarkan kekuasaan setelah mereka 1600 ya mulai datang. 1596 kan mereka tiba di Banten tuh. Dari Banten kemudian mereka mencari rempah-rempah ke Maluku. Nah, mereka menyusuri pantai utara Jawa juga. Nah, ketemulah mereka, transitlah mereka di wilayah Solor ya. Nah, apa yang dilakukan VOC adalah merebut Solor dari Portugis. 1613 Solor itu istilahnya dikepung lah dengan kapal-kapal perang dan akhirnya benteng Portugis ini dikalahkan. Nah, laporan VOC di situ sudah ada 2.400 keluarga yang beragama Katolik, yang sebagian nanti pindah ke Larantuka lagi ya. Nah, 1613 VOC menguasai Larantuka. Untuk apa? Ya batu pijakan tadi, mendapatkan kayu. Jadi kayu cendane jadi bahan apa ini? Perebutan ya. Jadi Portugis menyerah kalah. Di Solor kalah. Oke. Nah, ketika nanti Belanda menyerang Larantuka, nanti gantian Belanda yang kalah VOC. Jadi pasukan VOC ketika mendarat nanti terjebak dalam pertempuran, justru malah korbannya banyak. Ada ratusan tentara VOC yang tewas gitu ya, dan sejak saat itu VOC tidak berani lagi menyerang Larantuka ya. Tapi nanti yang diincar VOC adalah Kupang. Kapan berarti artinya Larantuka jatuh ke tangan Belanda? Nah, nanti Belanda mulai tertarik dengan Kupang dulu 1653. Mereka membangun benteng di situ karena beberapa kali benteng Kupang ini diserang oleh orang-orang Portugis hitam. Termasuk yang ada perang Penfui ya 1605. Penfui itu sekarang nama bandara di Kupang ya. Nah, itu dulu pusat lokasi pertempuran antara orang-orang Portugis hitam dengan pasukan Belanda. Nah, biasanya pasukan Belanda ini nanti minta bantuan dari orang-orang Solor ya, sekutu mereka dari kerajaan Solor dan orang-orang Rote. Nah, itu yang membantu mereka untuk menghadapi Portugis hitam. Nah, setelah itu 1650-an, 1700 Belanda tidak terlalu kuat di wilayah kawasan Laut Sawu ini. Jadi itu justru keluarga-keluarga Portugis hitam ya, kerajaan Larantuka dan juga kerajaan-kerajaan di Timor yang memang itu juga memainkan peranan penting juga ya. Mungkin yang tidak kita bahas di sini itu ada kerajaan Amarasi, juga ada kerajaan-kerajaan besar yang ada di. Artinya Portugis secara perlahan sesuai dengan perjalanan sejarahnya akhirnya keluar dari Larantuka. Jadi nanti sebetulnya
Kerajaan Larantuka dan orang Portugis hitam yang membangun kekuasaan di Timor itu juga tidak menerima pemerintahan Portugal, ya. Meskipun mereka ini berbahasa Portugis, berkebudayaan Portugis, beragama Katolik, tapi mereka tidak menerima utusan-utusan pemerintahan Portugal. Misalnya dari Makau mengirim utusan, mereka tolak, usir. Dari Goa mereka usir. Nah, akhirnya pasukan Portugis yang ada di Livo tadi juga terusir. Akhirnya mereka pindah ke Mota Ain yang sekarang jadi Dili sekarang. Nah, itu adalah posisi terakhir Portugis di Timor Timur. Itulah posisi terakhirnya. Sementara Belanda? Nah, Belanda sejak itu terus memperluas wilayah 1800, terutama sejak 1800. Itu nggak ada konflik berarti Pak antara kerajaan Larantuka dengan Belanda pada saat mereka masuk? Ada. 1600 ada perang, 1700 juga masih ada perang. Itu panglima militer VOC yang ada di Kupang itu tewas, ya. Nah, untungnya kota Kupang tidak jatuh ke tangan Portugis hitam. Tapi berarti Larantuka ini salah satu kerajaan yang sulit ditaklukkan, ya, sampai mendekati abad ke-20. ya. Memang kemudian 1800 sekian mulai melemah, ya. Dan nanti itu ada perjanjian antara gubernur Portugis di Dili dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1851. Yang nanti itu isinya penyerahan wilayah Flores dan Kepulauan Alor Solor. Jadi diklaim sebenarnya Larantuka ini merdeka. Benar. Tapi Gubernur Dili mengklaim itu wilayah kami, silakan dibelilah. Silakan diambil. Dirundingkannya di Lisabon. 1859 itu keputusannya. Tetapi pada dasarnya raja-raja ini kemudian menerima, ya. Nah, termasuk Don Lorenzo II yang nanti jadi Raja Larantuka 1887 sampai 1904 itu yang termasuk dididik secara Katolik, ya. Ada berita Don Lorenzo II ini meninggal 1910 di Yogyakarta. Bagaimana kondisi kerajaan Larantuka sampai hari ini? Apakah kemudian sudah hilang, masih ada keturunannya, masih ada artefak peninggalan yang kita bisa tahu, Pak? Ya, peninggalannya cukup banyak, ya, dan keturunan juga masih ada, ya. Jadi generasi anak-anak dari Don Lorenzo III, ya, Pak Andreas kalau tidak salah itu, ya, usia udah 76 tahun. Larantuka kan juga satu wilayah yang sangat indah sebetulnya, ya. Pak Didi, terima kasih banyak. Ini banyak sekali informasinya. Sama-sama. Kepala saya menghafal banyak nama, tapi sangat sangat kaya sekali, ya, kita, ya, dengan sejarah-sejarah khususnya Indonesia Timur yang masih banyak catatan sejarahnya masih jarang, ya, dibandingkan. Betul, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Didi. Sama-sama, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Senang sekali kita bisa belajar banyak tentang kerajaan Larantuka, dan tentu saja ini menambah khasanah kita untuk mencintai Indonesia. Terus ikuti program-program kami di Podcast Nusantara. Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.